Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melakukan praktikum analisa sistem tenaga listrik dengan judul analisis aliran daya sistem interkoneksi dengan menggunakan etap. Berikut adalah tujuannya. Selanjutnya, peralatan-peralatan yang digunakan pada percobaan kali ini. Yang pertama, satu set komputer, yang kedua software etap, yang ketiga modul percobaan. Dan berikut adalah gambar dan data percobaan. Ini adalah gambar single line diagram yang akan kita gunakan pada praktikum pada kali ini. Dan ini adalah data yang akan dimasukkan pada single line diagram. Selanjutnya, buka rangkaian yang telah diberikan oleh asisten pada aplikasi etap. Setelah itu, kita akan melakukan setting pada komponen-komponen yang ada. Yang pertama, kita akan melakukan setting pada generator 1. Pastikan generator dalam keadaan swing dan settinglah rating yang ada pada generator 1 sesuai pada modul percobaan. Setelah itu, kita akan melakukan setting pada generator 2. Untuk generator 2, pastikan dalam keadaan voltage control. Setelah itu, untuk rating, silakan disetting sesuai dengan yang ada pada modul percobaan. Selanjutnya, kita akan melakukan setting pada generator 3. Untuk generator 3, pastikan generator dalam keadaan voltage control, dan untuk rating, silakan disesuaikan sesuai dengan yang ada pada modul percobaan. Selanjutnya, kita akan melakukan setting pada trafo 1. Untuk trafo 1, kita akan menyeting rasio antara primer dan sekunder sesuai dengan yang ada pada modul percobaan. Dan untuk power rating juga disesuaikan dengan yang ada pada modul percobaan. Pada menu impedance, kita menggunakan tipikal ZXR. Selanjutnya, kita beralih ke trafo 2. Untuk trafo 2, kita juga akan mengatur rasio antara sisi primer dan sisi sekunder. Begitu juga dengan power rating yang disesuaikan dengan yang ada pada modul percobaan. Untuk menu impedance, kita akan mengatur tipikal yang digunakan, yaitu tipikal ZXR. Begitupun pada trafo 3, kita mengatur rasio antara kumparan primer dan kumparan sekunder, serta power rating. Untuk tipikal, kita masih menggunakan tipikal ZXR. Selanjutnya, kita akan melakukan setting pada lamp load. Pada lamp load, menu nameplate, kita dapat mengatur rating sesuai dengan yang ada pada modul percobaan. Untuk load type juga akan kita sesuaikan pada modul percobaan, yaitu 60% motor dan 40% statik. Selanjutnya, pada lamp load kedua, kita juga akan melakukan setting pada rating dan load type. Begitu juga dengan lamp 3.
Selanjutnya kita akan melakukan setting pada line 1, 2, 3, 4, dan 6. Kita akan mengatur length, lalu kita akan mengatur conductor type. Lalu pada configuration kita akan mengatur height dan spacing. Hal yang serupa juga kita lakukan pada line 2, 3, 4, dan 6. Setelah data kita masukkan pada single line diagram, lalu selanjutnya kita akan masuk pada percobaan. Untuk percobaan pertama, yaitu kita akan menjalankan analisis aliran daya, akan tetapi generator 2 dalam keadaan mati. Lalu, jalankan analisis aliran daya dan amati apa yang terjadi. Selanjutnya, klik pada toolbar sebelah kanan yaitu Report Manager, lalu pilih menu Result dan Load Flow Report. Setelah itu, kita dapat memperhatikan hasil yang ada pada Load Flow Report dan
Silahkan catat pada lembar pengamatan. Selanjutnya, kita juga akan mengamati load flow analysis pada keadaan generator 2 dan generator 3 dalam keadaan mati. Kita akan klik menu Report Manager pada toolbar sebelah kanan, lalu pilih Result dan Load Flow Report. Setelah itu, kita dapat melihat data yang ada pada Load Flow Report dan silakan catat pada lembar pengamatan. Untuk selanjutnya, kita juga akan melakukan pengamatan aliran daya jika salah satu line diputus dan line 5 dihubungkan. Langkahnya yang pertama, kita aktifkan kembali servis pada generator 2 dan generator 3 yang telah kita matikan tadi. Setelah itu, sambungkan bus 8 dan bus 9 dengan menggunakan transmission line dengan rating sama dengan line yang lainnya. Lalu, matikan servis pada line 3. Setelah itu, kita juga akan melakukan pengamatan load flow. Setelah dilakukan pengamatan load flow yang terdapat pada report manager, lalu catatlah hasil yang ada pada load flow report pada tabel yang telah disediakan pada lembar pengamatan.
Untuk pengamatan selanjutnya, kita akan melakukan pengamatan aliran daya jika penambahan sirkuit transmisi. Untuk langkah-langkahnya, aktifkan kembali semua komponen yang ada pada single line diagram. Yang kedua, putus transmission line yang ditambahkan pada percobaan ketiga tadi. Setelah itu, kita akan melakukan penambahan sirkuit transmisi pada line 3 dan line 4. Setelah ditambahkan sirkuit transmisi pada line 3 dan line 4, kita akan melakukan load flow analysis dan kita akan melihat load flow report. Lalu silakan catat load flow report pada lembar pengamatan yang telah disediakan. Selanjutnya, kita akan membandingkan aliran daya setelah perbaikan dan sebelum perbaikan. Nah, di sana untuk sebelum perbaikan kita pastikan line 3 dan line 4 yang ditambahkan dalam keadaan out. Dan untuk yang sesudah perbaikan, pastikan line 3 dan line 4 yang ditambahkan dalam keadaan in.
Sekian praktikum untuk modul 2 ini.